Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi doktor tahun ini. Malu saya kalau melihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini teman-teman. Persatuan Hotman Paris dengan Razman Nasution juga melibatkan asistennya yaitu Firdaus. Dan kali ini menghadirkan babak baru di mana saya menemukan sebuah video tanggapan dari Firdaus di mana versi dibekukannya izin advokat dari Firdaus itu ternyata berbeda dengan Hotman Paris yang mengatakan bahwa dibekukannya surat izin advokat maka mengakibatkan dia tidak dapat buka praktek bahkan menjadi pengacara. Dan Firdaus mengungkapkan dibekukannya izin advokat ternyata hanya sekedar tidak bisa sidang saja. Tentu saja sebagai pengacara internasional Hotman Paris ya, pernyataan ini berbanding terbalik dengan sisi Firdaus, di mana sisi Firdaus justru menyombongkan dirinya bahwa dia lebih kaya, mempunyai gunung, mempunyai ribuan hektar tanah dan sebagainya, dan mengatakan bahwa lucunya dia itu pendapatnya itu tentu saja akan sama dengan pakar-pakar hukum seperti Mahfud MD, Yusril Ikhsan Mahendra dan sebagainya. Seperti apa videonya teman-teman, akan sangat menarik untuk direaksi ya. Oleh karena itu saksikan video selengkapnya. Oke. Izin mulai ya Bang. Oke, selamat sore Bang Daus. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, maaf langsung ke poinnya aja Bang ya. Iya. Bang, mungkin gimana Bang menanggapi? Poinnya langsung makan dong kan? Oh iya. Iya kan gue kalau poin di sini makan. Langsung ke intinya Iya, ya Bang. Bang, Pertanyaan ya. tanggapan Abang dibekukan bas advokat. Itu istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti konstruksi hukum, bekukan. Iya. Ya, bukan berarti orang emang nggak ngerti loh. Iya. Tapi ini istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti bekukan apa, lahir dari rahim yang mana dibekukan. Istilah dibekukan itu apa? Di dalam hukum itu nggak ada istilah bekukan. Bekukan itu untuk PAW, untuk organisasi, ya kan? Untuk partai politik itu bekukan. Iya. Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi doktor tahun ini. Malu saya kalau melihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Di Mahkamah Agung itu ada ribuan loh orang hukum semua. Profesornya ada. Apa nggak ada yang ngasih tahu Pak? Gitu. Bekukan-bekukan itu apa? Kekuatan hukumnya seperti apa bekukan itu? Apakah ada jurisprudensinya? Kan nggak ada. Apakah ada putusan pengadilan? Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih istilah tendensius. Jadi sama seperti desakan politik. Desakan politik seperti ada atensi. Jadi maksud saya udahlah, masalah hukum itu jangan digini-giniin gitu loh. Kalau mau benahi negara nih, 1000 program Pak Prabowo kalau hukumnya masih begini, tandain omongan saya, tandain lidah saya, nggak akan benar. 1000, jangankan 100, 1000 program Pak Prabowo dari Asta Cita ini, yang 100 ini. Kalau begini cara penegakan hukumnya, nggak akan benar. Kalau ada orang yang mau mengkorek permasalahan hukum yang sangat krusial, yang berkaitan dengan penguasa lah istilahnya, langsung dibelok-belokin, dicari kasus yang lain, diblunderin, diginiin, di framing, akhirnya kasus yang perkaranya ini nggak diungkap. Kan begitu terus negara kita ini. Gitu loh. Malu saya ini. Emang nggak ada pejabat yang bisa mengerti hukum apa di sana? Nggak ada itu yang namanya pembekuan. Istilah di pembekuan di undang-undang itu nggak ada. Di undang-undang advokat itu nggak ada pembekuan. Ada juga pemberhentian ya yang dilakukan oleh organisasi advokat, pencabutan SK. Tapi kan pencabut SK ini kan sekarang multibar, bisa pindah ke SK yang lain. Gitu. Jadi makna daripada pembekuan ini loh, yang saya bilang tadi, ini siapa yang menciptakan awalnya pembekuan daripada berita acara sumpah advokat. Saya ini advokat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Mahkamah Agung dan beberapa orang yang ada di situ. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadi baik, saya akan menjadi advokat yang profesional, saya akan amanah, saya dan lain-lain. Kalau saya tidak amanah berarti saya dosa karena saya bersumpah pada Allah saya. Masa sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang vertikal kok dicabutnya sama manusia lain?
luar biasa ya. Memang amat sangat disayangkan orang secerdas Bang Firdaus, sekritis Bang Firdaus, apabila dia dibekukan atau bahkan tidak boleh buka praktek sebagai pengacara, maka negara ini akan berantakan dan hukum tata negara di Indonesia itu akan mengalami krisis. Ya, jadi amat sangat disayangkan. Dan bahkan Bang Firdaus mengatakan kebutuhan pengacara di Indonesia itu amat sangat banyak, di mana negara Indonesia mempunyai penduduk sekitar 350 juta, sedangkan pengacara hanya 90.000. Bayangkan jika seorang Bang Firdaus yang sangat penting dipecat atau tidak boleh buka praktek sebagai pengacara, maka Indonesia akan sangat kehilangan sosok Bang Firdaus yang sangat cerdas, yang sangat kritis. Seperti itu kira-kira. Ya, boleh dibilang seperti itu. Buktinya seperti apa? Realitinya, ketika maling motor, maling ayam, maling jemuran, bayangkan mereka tidak sama sekali, amat sangat seringkali tidak mendapat pengacara. Coba bayangkan kalau Bang Firdaus tidak ada. Tapi masalahnya, Bang Firdaus mau nggak sih jadi pengacara? Sumpah jabatan saya. Kalau sumpah jabatan pemerintah, ya, ini konstruksi hukum tata negara ya, harus paham nih. Kalau sumpah jabatan pemerintah yang makan uang negara, yang digaji oleh negara, diberhentinya juga oleh negara. Kami ini nggak ada yang gaji. Kami ini cari duit sendiri. Kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saat sekarang kebutuhan pengacara itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Masih belum mencukupi. Dari 300 juta penduduk Indonesia, pengacara paling berapa juta sih? 50.000. Nggak nyampe 1 juta. Sementara di Indonesia ini banyak banget orang yang butuh pendampingan hukum. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, dikangkangi terus, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Akhirnya kita tidak bersuara. Banyak anak bangsa ini yang punya integritas, ya, yang tidak bisa dicocok hidungnya seperti saya dan Bang Rasman, selalu dijatuhi dengan cara begini. Sampai kapan kita mau bangkit seperti ini? Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak. Menteri, minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara. Ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecat-pecatin, itu saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai menteri koordinator pengawas aparatur negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah, kadernya banyak kok. Sarjana hukum banyak yang melamar di Mahkamah Agung, banyak yang melamar di jaksa, banyak yang melamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini. Sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah. Dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Firdaus, bahwa Mahkamah Agung tentunya salah tindakan ya apabila dia, maksud saya Mahkamah Agung membekukan Bang Firdaus sebagai pengacara. Dan seharusnya Eskebo itu saja yang beku. Siapa yang mau makan sih Bang? Dan tentu saja pendapat dari Bang Firdaus itu akan sependapat dengan pakar-pakar hukum yang dari Indonesia. Contohnya Bang Yusril, maksudnya Bapak Yusril Ihsan Mahendra ya. Dan apabila dia berbeda persepsi dengan Bang Firdaus, maksudnya Bapak Yusril Ihsan Mahendra itu mungkin mempunyai kekurangan pengetahuan tentang hukum tentunya. Pokoknya intinya Bang Firdaus adalah orang paling cerdas, orang paling kritis di Indonesia. Bahkan dia itu levelnya itu sama dengan Mahfud MD. Seperti itu kira-kira yang diungkapkan oleh Bang Firdaus. Mantap, semangat Bang Firdaus. Makanya kecacatan ini jangan dilegalkan. Kalau dilegalkan akan jadi nanti. Hari ini pembekuan advokat sudah dilaksanakan. Artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ya, kalau advokat hari ini nggak bersuara, makamnya sudah digali. Kalau advokat tidak berusaha untuk melakukan ini dan membantah ini melalui pengadilan dan lain-lainnya, ini advokat satu persatu akan dikubur di sini bersama saya. Saya nih yang dikubur duluan. Saya adalah tonggak sejarah adanya berita acara sumpah yang dibekukan. Sejarah loh dalam dunia peradilan di Indonesia. Satu-satunya Indonesia sekarang ini di dunia bahkan tonggak sejarah berita acara sumpah dibekukan. Hari ini. Kuburan para advokat sedang dibuka dan digali. Besok banyak advokat-advokat yang protes dan ingin membela hak-hak kliennya dikubur di sini juga.
karena melawan dengan melalui sistem yang sama. Makanya saya sekarang ajukan keberatan untuk saya ajukan ke PT UN, gitu loh. Jadi cara-cara yang salah begini memalukan sekali. Dan praktisi-praktisi hukum yang paham seperti saya ini, saya rasa yang lainnya tertawa, senyum gitu loh, melihat lembaga sebesar Mahkamah Agung ini kok bisa begini tindakannya gitu kan, gitu. Oke Bang, mungkin Kok bisa berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Tolong kamu nanya dulu ya. Saya pikiran saya jadi hilang ya. Jangan bawel, maksudnya diam aja. Jadi maksud saya di sini kita ini jadinya apa ya? Maksudnya kita itu jadinya dilihat tidak profesional dan lucu kayak anak kecil gitu loh. Halnya dipaksakan. Besok kalau ada yang kritik menteri, tahu tuh dicari kesalahannya, lalu di penjara lagi. Tradisi kayak gini tradisi kotor, gitu loh. Objek perkaranya dulu dibongkar, dan baru nyari kesalahan orang. Begitu. Saya jadi lucu, jadi istilahnya hari ini kok ada pembekuan, istilah pembekuan. Emangnya es kebo dibekuin? Kalau es kebo nggak apa-apa dibekuin di kulkas. Ini kan aturan Pak. Jangan dibikin sesederhana itu Pak. Memalukan. Konstruksi hukumnya acak-acakan. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam. Tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Gitu loh. Karena jangan diada-ada. Gitu. Hal yang nggak ada ya nggak ada. Kalau saya tidak dibekukan, jangan dibekukan. Kalau nggak ada undang-undangnya jangan diadakan. Kalau mau bikin seperti itu, bikin undang-undang baru atau peraturan baru. Baru saya dihukum. Gitu loh. Saya tidak pernah diberikan pemberitahuan terhadap undang-undang yang baru, peraturan yang baru, lalu saya dibekukan. Dasar hukumnya apa untuk membekukan SK saya? Ini memalukan. Ganti Ketua Mahkamah Agung. Saya yang ganti. Kalau memang pada nggak ngerti hukum, saya yang ganti. Gitu loh. Jangan memalukan lembaga yang sudah besar seperti ini. Saya sangat sayangkan ya, Ketua Mahkamah Agung ini orangnya cerdas. Orangnya sangat sederhana. Tapi tolong di bawah-bawahnya ini tolong direvisi gitu loh. Memalukan ini. Kan dikit banyaknya keluarga saya banyak yang kerja di sana. Banyak yang udah jadi Mahkamah Agung juga. Hakim Agung. Gitu. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya nih sangat disayangkan. Saya nggak nangis kok mendengar surat bahas saya dibekukan. Saya ketawa-ketawa aja. Gitu. Dan berikutnya ya, Hotman Paris lagi-lagi membuat hoax. Ya. Katanya pengacara yang sudah dibekukan itu tidak bisa menjadi pengacara. Inilah kebodohan Hotman Paris. Ya. Kebodohannya makin banyak karena kebanyakan piknik. Jadi pengacara itu dibekukan ini bukan tidak bisa menjadi pengacara, tapi tidak boleh bersidang. Ya, dia bisa saja menjadi pengacara di luar. Non litigasi misalnya bisa mendampingi kliennya. Seperti saya punya firma hukum. Saya punya 16 pengacara di kantor hukum saya. Walaupun dia pakai firma hukum saya ada legal standingnya, ya kan, ada akte pendirian firma hukum saya, M. Firdaus OIWS Partner. Saya nggak perlu bersidang, tapi saya memberikan advice kepada rekan saya yang selama ini saya lakukan. Toh buktinya memang saya jarang sidang kok. Iya. Gitu. Kapan saya sidang? Saya sidang cuma buat narsis doang. Memang saya jarang sidang, gitu kan? Jadi nggak ada hal yang krusial dengan pembekuan bahas saya gitu loh. Kalaupun saya dibekukan, saya masih punya firma, saya punya lembaga bantuan hukum kok. Terdaftar. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Jadi omongan si Hotman Paris itu bukti kebodohan si Hotman Paris yang akhirnya kalah berkali-kali sama saya. Bertubi-tubi kalahnya Hotman Paris sama saya, baik ilmu maupun lain-lainnya ya. Jadi kalau makin banyak Hotman Paris berbicara, makin kelihatan tololnya. Ya. Jadi saya rasa saran saya dari saya Hotman Paris ya, jangan terlalu banyak bicara. Karena bicara kamu tuh banyak yang nggak masuk akal. Ya, literasi hukum kamu, artikulasi hukum kamu nggak jelas semua. Ya, di Hotman Yani saran saya, jangan sampai nanti kamu kelihatan tolol, kelihatan bodoh, akhirnya memalukan dan menyesatkan anak-anak fakultas hukum. Bang, ya. Untuk kan kata-katanya kan dibekukan itu, artinya bisa dicairkan lagi suatu saat hari nanti. Ya kan saya udah bilang tadi, ini kan nomenklatur yang memang saya anggap lucu gitu loh. Ini dibekukan nih undang-undang nomor berapa dipakainya, ada kan kalau undang-undang kan putusan pengadilan nomor sekian ini bahwa memutuskan ini dicabut misalnya gitu. Kan ini kan dibekukan karena dia naik meja kan. Kalau itu berkaitan dasar hukumnya kayak content of court, sidangkan dulu content of court-nya dong. Kalau udah ada putusan pengadilan tentang content of court, pelanggaran saya terhadap kegaduhan yang ada di persidangan, barulah saya dieksekusi. Itu pun melalui proses, ada sidang etik, ya kan? Ditanya dulu saya kenapa selalu naik meja, sengaja atau tidak, menginjak-injak atau naik jalan.
Kan beda kalau menginjak-injak kan begini. Kalau gua kan ini kan spontan megang handphone gua naik karena klien gua lagi dianiaya di depan. Inti dari pembicaraan Bang Firdaus itu memang tidak ada undang-undang dibekukannya tugasnya sebagai pengacara, dan bahkan Mahkamah Agung tak mengerti hukum sama sekali. Dan Bang Firdaus bisa saja mengganti ketua Mahkamah Agung seandainya dia mau. Dan kubu dari Bang Firdaus sendiri yaitu Bang Hotman itu tampaknya memang kebanyakan piknik hingga sama sekali tidak mengetahui tentang undang-undang dibekukannya sistem pengacara di Indonesia. Dan ya Bang Hotman itu hanya bisa penyebar hoax dan sebagainya. Pokoknya intinya Bang Firdaus adalah pengacara paling kritis, paling cerdas di Indonesia, dan tidak pantas apabila seorang sekelas level Bang Firdaus itu dibekukan dan tidak boleh menjadi pengacara Indonesia. Dan tentang dibekukannya sebagai pengacara itu, menurut Bang Firdaus itu bukan tidak boleh menjadi pengacara, hanya tidak boleh sidang. Ya, pengacara nggak boleh sidang. Jadi kalau kamu nyawa Bang Firdaus, kamu nggak didampingi di ruang sidang, kamu akan ngomong sendiri, gitu kira-kira. Mungkin ya. Cukup sekian video reaksi kali ini. Semoga menghibur bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.